Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Amalia R dengan NIM 2203125. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas jaringan komputer. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu soalnya bagaimana cara kerja ponsel sehingga seseorang bisa saling kirim pesan, gambar, dan juga video. Baiklah, jawaban yang pertama yaitu memulai panggilan. Saat memulai panggilan telepon, ponsel akan mengeluarkan frekuensi khusus dan menyambungkan ke BTS terdekat. Provider akan memindai BTS mana yang memiliki sinyal yang kuat yang dapat melanjutkan panggilan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sinyal diterima. Setelah ditemukan BTS yang akan menerima sinyal tersebut dan memverifikasi apakah ponsel tersebut merupakan pelanggan yang valid dari BTS yang bersangkutan, kemudian BTS akan mencari kanal yang tersedia untuk melanjutkan panggilan. Kemudian yang ketiga yaitu sinyal dilanjutkan. BTS akan memindai nomor yang dituju lalu memverifikasinya. Dalam proses ini akan dicek apakah kedua nomor ponsel tersebut dapat menerima pesan suara. Kemudian akan dipindai BTS mana yang paling dekat dan kuat dengan ponsel yang dituju agar dapat menerima panggilan. Yang keempat yaitu panggilan diterima. Akhirnya setelah proses yang panjang tersebut, panggilan pun diterima oleh ponsel yang dituju. Prosesnya nampak sangat rumit, bukan? Namun dapat terjadi hanya dalam hitungan detik. Ini berkat kerja provider dalam menyediakan BTS dan memantau jaringan sehingga komunikasi berjalan lancar. Seperti jaringan smartphone memiliki cakupan jaringan nasional dengan lebih dari 43 BTS 4G di lebih dari 285 kota di Indonesia dengan menggunakan frekuensi 850 MHz dan 2300 MHz untuk menggelar jaringan 4G LTE Advanced. Kemudian yang kedua yaitu simbol kode ASCII yang dikonversi ke bilangan biner. Yang pertama itu kita disuruh buat NIM. Ini adalah kode-kode ASCII. Yang pertama yaitu NIM. Karena NIM saya 125, maka di sini kita mencari nomor 1. Dalam kode ASCII yaitu nomor 1 adalah 49 bagi 2 hasilnya itu 24. Kenapa kita ambil 49? Karena di dalam kode ASCII itu terdapat nomor 1 itu 49. 49 adalah nilai desimalnya. Langsung saja 49 bagi 2 sama dengan 24 bagi 2, 12. Bagi 2 lagi 6. Bagi 2 sama dengan 3. Kemudian ini nilai akhir. Bagi 2 yaitu 1. Maka hasilnya atau bilangan binarinya itu ini 1100001 dan begitu seterusnya. Kemudian kita pakai nomor HP yaitu 5965. Sini nomor 5. Kenapa kita bisa ambil 53? Karena dalam bilangan desimalnya itu 53 dalam kode ASCII-nya. 53 bagi 2 yaitu 26. 26 bagi 2 yaitu 13. 13 bagi 2 yaitu 6. Kemudian 6 bagi 2 yaitu 3. Kemudian 3 bagi 2 yaitu 1. Dan inilah hasilnya. Bilangan binarinya yaitu 1100101 dan begitu seterusnya. Dan nicknya itu 020001. Nomor 3 itu kenapa di komputer menggunakan hard disk C, D, E, kenapa A dan B tidak ada? Menurut saya ini sebenarnya hanyalah masalah kebiasaan dari beberapa orang pengguna komputer untuk memisahkan lokasi tempat file, operating system, dan program lain yang digunakan dengan lokasi penyimpanan file-file
data yang dibuat. Jadi setiap kali menginstal sebuah program atau aplikasi maka akan ditemukan di drive C, namun jika membuat atau mengolah data maka tersebut akan disimpan di drive D. Mengapa ini saya sebut kebiasaan? Karena saya default jika kita membeli laptop ataupun PC baru yang bukan rakitan, maka kita hanya akan mendapatkan sebuah drive C saja di laptop atau PC tersebut. Kemudian memisahkan program di drive C dan data di drive D. Memiliki tujuan agar jika laptop atau PC mengalami kendala dan akhirnya memaksa untuk di-reset atau diinstal ulang operating sistemnya, maka hanya drive C saja yang direset dan hilang seluruh datanya, sedangkan data pada drive D akan tetap tersimpan dengan aman. Jadi karena kebiasaan ini oleh kebanyakan pengguna komputer dirasa baik, maka jadilah diadopsi oleh kebanyakan orang. Penamaan lokal disk C dan data D itu sebetulnya juga hanya kebiasaan saja, di mana lokal disk C itu adalah penamaan bawaan dari operating system atau Windows untuk semua drive yang ada, sedangkan penamaan data untuk drive D adalah lokal disk D yang diremnam menjadi data D oleh pengguna atau mekanik yang menginstal laptop atau PC tersebut, tentunya dengan maksud untuk menginformasikan bahwa data sebaiknya disimpan di drive D ini. Kemudian yang keempat itu soalnya yaitu Angel dapat FD 60 GB dengan mengisi FD kemudian membagi menjadi 3 folder, yaitu folder tugas, foto, dan video. Tugas semester 1-5 berisi 1727 MB, foto 43.622 byte, video 2,2 dengan NIM saya itu 225 jadi 2,25 GB berasa sisa kapasitas FD Angel dalam satuan byte. Nah, di sini adalah hasil berapa sisa FD Angel dalam satuan byte. 1 GB-nya itu 1.700.347.41.524 byte. 1 MB-nya itu 1.048.576 byte. Kapasitas FD-nya itu 64 GB. Jadi untuk mengubah dalam satuan byte itu kita kalikan 63 GB dikali dengan 1 GB itu inilah hasilnya. 1.073.741.824 byte. Dan ini hasilnya. Kemudian folder tugas itu 1725 MB dikalikan dengan ini. Dan hasilnya ini. Kemudian seterusnya begitu. Dan untuk penyelesaiannya yaitu kapasitas FD dikurang folder tugas, dikurang folder foto, dikurang folder video, maka hasilnya seperti ini. Baiklah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.